Saya masih ingat pertama kali terjun ke dunia trading. Rasanya seperti memasuki kasino, mata berbinar, penuh harapan, dan euforia yang sulit dijelaskan. Iklan-iklan di internet berkata, trading itu mudah. Tidur saja bisa kaya. Cukup klik sekali, uang mengalir. Dan sayangnya, saya percaya. Saya mengira market adalah mesin ATM pribadi. Tinggal masukkan modal, tekan tombol buy atau sell, lalu uang akan mengalir. Tapi kenyataannya, industri ini menjual fantasi, bukan realita. Robot trading, kursus mahal, testimoni bombastis, semuanya membuat kita percaya bahwa kegagalan adalah kesalahan pribadi, bukan sistem yang memang dirancang untuk memakan pemula. Trader legendaris Jesse Livermore pun pernah terjebak ilusi yang sama. Bahkan ia pernah mengatakan bahwa industri keuangan tidak pernah peduli pada individu. Broker, analis, media, semuanya punya kepentingan sendiri. Mereka menjual mimpi, sementara yang mereka incar adalah kantong kita. Media mainstream pun ikut memperkuat euforia. Ketika harga Bitcoin melonjak pada 2017, atau saat crypto booming di 2021, berita-berita bombastis memicu FOMO massal. Orang-orang tiba-tiba ingin ikut karena takut tertinggal. Ini bukan edukasi, melainkan propaganda. Tujuannya jelas, membuat arus massa masuk market, sementara pemain besar bisa keluar dengan tenang. Musuh terbesar dalam trading bukan market, melainkan pikiran kita sendiri. Otak manusia lebih suka mendengar janji manis daripada menghadapi realita pahit. Rasa takut, keserakahan, dan FOMO menjadi senjata utama industri untuk membuat kita ketagihan. Platform trading dirancang mirip permainan. Warna hijau memicu euforia, merah memicu panik, notifikasi profit kecil memicu dopamin. Semuanya sengaja dibuat supaya kita terus klik, terus masuk posisi. Overtrade, leverage tinggi, dan bonus deposit bukan kebetulan. Itu bagian dari sistem. Saya pernah mengalami malam-malam gelap, menatap chart sambil berharap satu entry bisa mengembalikan semua kerugian. Tapi kenyataannya, itu bukan trading, itu judi yang dibungkus candlestick. Saya menyalahkan market, broker, indikator, semua, kecuali diri saya sendiri. Hingga akhirnya saya sadar, musuh sebenarnya bukan market, tetapi bayangan diri saya sendiri. Candlestick hanyalah refleksi, pantulan dari isi kepala saya. Market itu netral. Yang membuatnya tampak kejam adalah kacamata pikiran kita sendiri. 5 prinsip psikologi trading. Setelah bertahun-tahun hancur, saya menemukan 5 prinsip yang mengubah cara saya memandang market. 1. Kontrol emosi. Takut itu normal. Bahkan trader profesional pun merasakannya. Yang penting bukan menghilangkan rasa takut, melainkan tidak dikuasai oleh rasa itu. Saya belajar trading meski takut, tapi tetap fokus dan rasional. 2. Hentikan sabotase diri. Banyak trader kalah bukan karena market, tetapi karena sabotase diri sendiri. Cepat menutup profit kecil atau menahan loss karena ego. Saya mulai jujur pada diri sendiri lewat jurnal trading, menuliskan alasan setiap keputusan. Dengan begitu, saya bisa mengenali pola pikir yang merusak. 3. Disiplin mental. Disiplin bukan untuk mengekang, tetapi melindungi diri dari emosi. Konsistensi sederhana seringkali mengalahkan strategi rumit. Nicholas Darvas, penari yang sukses trading, membuktikannya. Bukan karena genius, tapi karena disiplin menjalankan sistemnya. 4. Berpikir jernih. Otak kita penuh bias. Bias konfirmasi, overconfidence, keyakinan buta, semua bisa menghancurkan trader. Saya selalu memaksa diri mencari minimal 3 alasan yang berlawanan sebelum masuk posisi. Ini menjaga keseimbangan pikiran dan mengurangi kesalahan akibat ego. 5. Pola pikir elit. Belajar dari trader legendaris bukan berarti meniru strateginya, melainkan meniru pola pikirnya. Trader sukses bukan yang paling pintar, tetapi yang paling sadar diri, berani berbeda, dan tidak mengikuti tren secara membabi buta. Trading sebagai jalan kedewasaan. Sekarang saya trading bukan untuk pamer profit, tetapi untuk menyembuhkan hubungan saya dengan uang, ego, dan keserakahan. Kerugian menjadi pelajaran mental, keuntungan menjadi rezeki yang disyukuri. Market itu netral. Yang membuatnya terasa kejam adalah cara kita memandangnya. Hati yang tenang strategi sederhana pun efektif. Hati yang penuh kerak strategi canggih pun gagal. Market menjadi tempat latihan spiritual, bukan sekadar mencari uang. Setiap loss mengajarkan kesabaran. Setiap profit mengingatkan untuk tetap rendah hati. Pesan penting untuk pemula.
Saya ingin menyampaikan satu hal, kamu tidak perlu buru-buru kaya, tapi perlu buru-buru sadar. Market bukan musuh. Market adalah cermin pikiran dan hati kamu. Jika pikiran masih dipenuhi amarah, serakah, dan ego, market akan memantulkannya. Jika hati tenang, ikhlas, dan sadar diri, market bisa menjadi ladang rezeki yang halal. Berhentilah sejenak. Tarik napas. Lihat ke dalam diri dan tanyakan, pikiran ini masih milik saya sendiri, atau sudah dibentuk oleh industri? Saat kesadaran itu muncul, kamu tidak lagi menjadi korban. Kamu menjadi pengendali diri sendiri. Kamu tidak lagi budak, tetapi tuan bagi diri sendiri. Dan dari sanalah trading bisa dijalani dengan damai, profit menjadi bonus, bukan tujuan utama. Ingat, strategi yang sederhana pun bisa bekerja jika hati bersih dan pikiran tenang. Trading bukan tentang cepat kaya, tapi tentang belajar menguasai diri sendiri.